kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik kelas pejuang, puji Tuhan, kakak senang sekali bisa bertemu kembali biarpun secara online. Kakak ada cerita nih, dengarkan baik-baik ya. Tony sedang berjalan-jalan dengan papanya. Tony melihat bagusnya padang rumput. Setelah berjalan agak lama, Tony dan papanya memutuskan untuk beristirahat. Tony mengeluarkan bakpao dari tas dan duduk bersandar pada sebatang pohon tinggi yang ada di sana. Tiba-tiba, Papa melihat Tony dengan sangat serius dan menyuruh Tony untuk diam dan tidak bergerak. Tony menaati perintah papanya. Tony duduk diam. Perlahan-lahan, papanya mengambil sebuah batu besar dan melemparkan batu itu ke tanah di belakang Tony. Setelah itu, Tony melihat ke belakang. Ada apakah? Ternyata, di bawah batu itu terlihat seekor ular bergelung. Apa yang terjadi seandainya Tony tidak menaati perintah papanya? Pasti ular itu akan segera menyambar dan menggigit Tony. Apakah kamu sudah tahu pesan pentingnya? Taat itu penting. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Apa jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah kamu akan berjalan baik jika kamu berada pada jalan Tuhan. Jika kamu tidak menaatinya, maka akan menimbulkan kesulitan dan kerugian dalam hidupmu, seperti cerita Saul yang akan kakak ceritakan hari ini. Adik-adik, kita persiapkan diri kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kakak bercerita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Dikau mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau mempersembahkan waktu kami untuk berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Menurut kamu, apakah yang harus kamu lakukan bagi seorang raja? Seorang raja bisa saja memerintahkan kamu untuk membayar pajak setiap minggunya, atau bekerja tanpa upah di istananya atau di tamannya. Dan kamu harus sujud menyembah ketika ia lewat. Bagaimana kalau perintahnya seperti ini? Anak-anak lelakimu akan berlari di sisi kereta kudaku. Anak-anak lelakimu akan berjuang dalam peperanganku. Anak-anak lelakimu menjadi budakku tanpa upah. Anak-anak perempuanmu akan menjadi juru masakku dan juru rotiku. Engkau akan memberikan kepadaku dan para sahabatku ladang dan hasil ladang yang terbaik. Hewan ternakmu akan menjadi milikku jika aku menghendakinya. Kamu sekalian akan menjadi budakku jika aku memerlukannya. Maukah kamu mempunyai raja seperti itu? Tentu tidak ya adik-adik. Umat Tuhan tidak memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain, karena raja mereka adalah Tuhan. Yang dimiliki orang Israel hanyalah nabi atau hakim yang mengarahkan mereka untuk mengikuti jalan Tuhan. Tapi suatu hari bangsa Israel menginginkan raja dari Samuel. Alangkah kagetnya Samuel menginginkan raja, itu berarti mereka tidak mau Tuhan sebagai raja mereka lagi. Samuel segera memperingatkan mereka bahwa mereka bisa saja mendapatkan raja yang bengis yang akan memerintah seperti tadi.
Umat Tuhan tidak mau mendengarkan Samuel. Mereka tetap menginginkan seorang raja. Mereka bilang Samuel sudah tua, maka mereka perlu seorang raja. Maka Tuhan menyuruh Samuel mengurapi seseorang untuk menjadi raja mereka. Siapakah yang diurapi? Ia adalah seorang yang paling elok di antara orang Israel. Dari bahu ke atas, ia yang paling tinggi di antara semua orang. Ia berasal dari suku Benyamin. Ayahnya bernama Kisi. Siapakah itu? Ya, dia adalah Saul. Tuhan memakai cara lucu agar Samuel bertemu dengan Saul dan mengurapinya. Tuhan membuat Kisi, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya, sehingga Saul mencarinya. Setelah 3 hari mencari-cari, akhirnya bujang Saul memutuskan untuk menemui Samuel untuk menanyakan apa maksud Tuhan atas perjalanan mereka. Dengan cara itulah Samuel bertemu dengan Saul dan mengurapinya. Setelah Raja Saul menjadi raja, ada satu kejadian nih adik-adik. Nahas orang Amon hendak memerangi penduduk Yabesi Gilead. Orang-orang Yabesi Gilead itu memohon agar Nahas membuat perjanjian dengan mereka, maka mereka akan takluk. Tetapi apa jawaban Nahas? 1 Samuel pasal 11 ayat 2. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Semua orang Yabesi Gilead ketakutan. Mereka minta waktu 7 hari sebelum mereka menyerahkan diri. Mereka segera mengirimkan utusan ke wilayah-wilayah Israel. Begitu Raja Saul mendengarnya, ia sangat marah. Ia segera memerintahkan orang-orang untuk berkumpul dan berperang bersamanya. Tuhan membuat semua orang takut kepada Raja Saul dan mengikuti perintahnya. Lalu Raja Saul menyerang pasukan orang Amon dan memukul kalah mereka. Pada waktu itulah sekali lagi Samuel mengumpulkan orang-orang Israel dan berpesan agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi terus mengikuti perintah-perintahnya. Tetapi adik-adik, apakah Raja Saul dapat menaati perintah Tuhan? Mudah sekali menaati perintah Tuhan jika keadaan baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika kamu dikepung 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi lautan banyaknya, dan pasukanmu lari kocar-kacir, ada yang sembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, perigi, ada juga yang nekat menyeberangi sungai deras menuju daerah seberang. Sisa pasukan yang ada seluruhnya gemetar. Apakah kamu akan tetap taat? Raja Saul mulai bimbang. Samuel meminta Raja Saul untuk menunggunya selama 7 hari sampai ia datang untuk mempersembahkan kurban dan memberitahu apa yang harus dilakukan. Hari ini hari ke-7, tetapi Samuel belum datang juga. Melihat hal itu, sisa pasukan yang gemetar berserak-serak meninggalkan Saul. Saul tidak tahan lagi. Ia mempersembahkan kurban sendiri tanpa menunggu Samuel. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban, Samuel datang. Apa yang dikatakan Samuel? Ayo kita baca sama-sama. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan adalah raja umatnya. Jadi Raja Saul harus taat pada Tuhan, raja yang sesungguhnya. Hari itu Tuhan masih membelas kasihani Raja Saul melalui Yonatan, anak Raja Saul. Tuhan membuat kemenangan besar. Adik-adik, bagaimanakah sikap Raja Saul?
Apakah Raja Saul berani tidak taat pada perintah Tuhan? Suatu hari Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk membasmi orang-orang Amalek. Tetapi Raja Saul justru menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, juga kambing, domba, lembu-lembu terbaik, dan tambun, dan segala hal yang berharga. Baru 2 kali Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul, dan 2 kali pula ia melanggar perintah Tuhan. Kali ini, apa yang dikatakan Samuel? Mari kakak ajak adik-adik kembali membaca 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dan ayat 26 sampai 28. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Tuhan berkata bahwa mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Walau kamu mempersembahkan banyak uang untuk Tuhan, walaupun kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan ngotot, tetapi jika kamu tidak taat pada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Sama seperti Raja Saul, walaupun ia menyimpan kambing, domba, lembu-lembu gemuk, dan tambun untuk Tuhan, tetapi karena ia tidak taat pada Tuhan, Tuhan menolak Saul. Kamu mau dipilih Tuhan atau ditolak Tuhan? Adik-adik, jangan sampai kamu ditolak karena ketidaktaatanmu. Ketidaktaat sangat merugikan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak mau menjadi orang yang rugi seperti Raja Saul. Aku mau belajar taat. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang sangat tidak taat. Tolonglah aku dan pimpinlah aku dalam menjadi orang yang taat, dan kelak akan berguna bagimu dan bagi banyak orang. Amin. Adik-adik, hafal ayat untuk minggu depan, Yeremia pasal 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Sampai bertemu lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye!